Paulo Dybala ceritakan peran Jose Mourinho yang membuatnya sembuh dari cedera dan mentas di Piala Dunia Qatar. Paulo Dybala menjelaskan secara rinci bagaimana Jose Mourinho menangani cederanya dan pemulihannya di AS Roma pada bulan November. Kala itu ex-pemain Juventus tersebut dibebat cedera hanya beberapa pekan sebelum dimulainya Piala Dunia 2022 Qatar di mana Argentina akhirnya juara. La Joya baru-baru ini terlibat wawancara dengan La Fe a la Eternidad, sebuah serial YouTube yang sedang melakukan interview bersama skuad timnas Argentina yang juara di Piala Dunia 2022. Pada kesempatan ini, Paulo Dybala menyinggung sejumlah topik, termasuk hubungannya dengan The Special One. Paulo Dybala mengalami cedera aneh pada hamstring saat mengeksekusi tendangan penalti melawan Lecce pada bulan Oktober tahun lalu. Cedera itu membuatnya harus absen selama beberapa pekan, sementara Piala Dunia 2022 Qatar sudah di depan mata. Pada awalnya tingkat keparahannya tidak jelas. Ketika saya melakukan tes dan para dokter memberitahu saya tingkat cederanya, itu menjadi lebih jelas bagi saya dan kemudian dunia saya runtuh, ungkap Dybala. Itu adalah momen yang sulit. Namun dokter mengatakan kepada saya bahwa cedera itu hanya bersifat sentuhan, dan saat itulah saya menyadari bahwa saya masih memiliki kesempatan. Saya berkata pada diri saya sendiri bahwa saya harus bekerja dengan tenang, baik secara fisik maupun mental. Para dokter banyak membantu saya dan hasilnya perlahan-lahan mulai terlihat, tambahnya. Faktor Jose Mourinho. Syukurlah, Paulo Dybala akhirnya pulih tepat waktu jelang Piala Dunia 2022 Qatar. Dia bermain dengan turun dari bangku cadangan melawan Torino pada laga terakhir sebelum jeda pertandingan domestik untuk Piala Dunia. Paulo Dybala pun menceritakan betapa pentingnya peran seorang Jose Mourinho dalam proses kesembuhannya. Kemudian, tibalah pekan pertandingan melawan Torino. Saya merasa baik, saya sudah berlatih dengan tim dan saya berkata kepada Mourinho, Anda harus memainkan saya. Ya, saya mengerti bahwa Anda ingin bermain, demikian jawabannya. Kisah Paulo Dybala. Bagi saya, semuanya tergantung pada pertandingan itu. Staf kepelatihan Argentina harus melihat bahwa saya baik-baik saja. Daftar pemain yang dipanggil dirilis beberapa hari sebelum laga Roma-Torino. Mourinho bertanya kepada saya berapa lama saya ingin bermain dan saya menjawab, 20-30 menit. Kami kalah dan dia masih membiarkan saya bermain selama 30 menit. Saya bermain dan saya merasa baik, tambahnya. Pahlawan adu penalti Argentina. Meskipun tertinggal 1 gol saat Dybala digantikan, pemain asal Argentina ini memberikan dampak besar pada permainan. Dia melepaskan tendangan keras yang membentur mistar gawang, sebelum Nemanja Matic menyerangkan bola muntah untuk menyelamatkan 1 poin bagi Giallorossi. Meskipun ia tidak dimainkan pada laga final di Qatar, Dybala dimasukkan pada menit terakhir saat melawan Prancis, sebelum melangkah maju dan mengonversi penalti kedua Argentina dalam drama adu penalti. Renato Sanches, Sardar Azmoun akan tersedia untuk Roma Empoli. Kabar baik bagi Jose Mourinho seiring Roma melanjutkan persiapan untuk pertandingan pertama mereka setelah jeda internasional. Beberapa hari terakhir Paulo Dybala kembali berlatih grup dengan Sardar Azmoun juga terlibat dalam aktivitas grup. Menurut Il Tempo, kondisi pemain internasional Iran itu sudah membaik sejak kedatangannya di ibu kota Italia dan diperkirakan bisa tampil penuh untuk laga melawan Empoli. Demikian pula dengan Renato Sanches, yang absen dalam 2 pertandingan terakhir setelah mengalami cedera otot ringan saat latihan, telah membuat kemajuan dalam pemulihannya dan juga akan tersedia setelah jeda bersama dengan Dybala dan Nikola Zalewski. Direktur Santos Alexandre Gallo, Marcos Leonardo akan diizinkan pergi pada bulan Januari. Marcos Leonardo dikaitkan dengan kepindahan Januari ke Roma. Setelah pembicaraan untuk kedatangannya di musim panas gagal pada bulan Juli, Roma ingin mengontrak Leonardo di jendela transfer berikutnya dengan biaya yang lebih rendah dari yang awalnya diminta oleh Santos. Direktur Santos Alexandre Gallo baru-baru ini mengkonfirmasi niat sang pemain untuk pergi pada bulan Januari dan membuka pintu keluarnya setelah Santos mengamankan perjuangan mereka melawan degradasi. Marcos Leonardo memahami momen sulit ini dan setuju untuk menunggu, kata Gallo kepada wartawan saat konferensi pers. Kami telah menaikkan gajinya dan mengubah kontraknya sehingga dia bisa hengkang pada jendela transfer berikutnya, selama tawaran tersebut dianggap menarik oleh Santos.
Saya berterima kasih kepada pemain dan rombongan atas pengertian mereka di momen sulit ini. Ultras Inter memasang spanduk melawan Romelu Lukaku di luar Stadio Olimpico. Transfer mengejutkan Romelu Lukaku ke Roma tidak luput dari perhatian anggota Inter Curva Nord. Ultras Nerazzurri menanggapi keputusan Lukaku yang tidak kembali ke Inter dan malah bergabung dengan Roma dengan spanduk yang ditujukan kepada striker Belgia tersebut. Seperti dilansir La Repubblica, sekelompok Ultras Inter memasang spanduk di luar Stadio Olimpico dengan tulisan, "Lukaku bajingan." Lukaku telah melakukan pembicaraan dengan Inter tetapi begitu tersiar kabar bahwa sang pemain juga sedang bernegosiasi dengan Juventus pada awal musim panas, kedua belah pihak memutuskan untuk mundur dan fokus pada tujuan lain. Roma lacak Prutsev. Roma dilaporkan sedang melacak gelandang Red Star Belgrade, Egor Prutsev. Pemain berusia 20 tahun itu dikaitkan dengan klub ibu kota sebagai prospek masa depan. Menurut Calciomercato.it, pencari bakat Roma telah memantau Prutsev, yang saat ini dipinjamkan ke Celje dari Red Star, dan hadir selama pertandingan playoff Liga Konferensi terbaru Celje melawan Maccabi Haifa. Red Star dikatakan meminta sekitar 3 juta euro untuk Prutsev yang juga masuk radar Feyenoord untuk tahun depan.